Halo sahabat catatan jurnalis. Radikalisme kerap menyusup tanpa disadari. Hal ini mulai dari lingkungan sosial, pergaulan, bahkan di ruang diskusi digital. Hari ini saya sedang berada di Desa Batumas, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Oku Timur. Nah, hari ini kita akan mendengar kisah dari ex-anggota Negara Islam Indonesia atau NII. Bagaimana pola rekrutmen, serta bagaimana upaya mengantisipasi dari pergerakan ini. Bersama saya Riza Palepi, inilah catatan jurnalis, mengungkap pola radikalisasi dan upaya pencegahannya. Dan hari ini saya akan menjumpai Bapak Imron, selaku pengurus ranting Muhammadiyah Desa Batumas, yang merupakan ex-anggota Negara Islam Indonesia yang berada di Kecamatan Belitang II, Kabupaten Oku Timur. Dan seperti apa? Ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa kabar Pak Imron? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, ya. Pak Imron, akhirnya kami sampai juga ke Desa Batumas ini Pak Imron. Alhamdulillah. Iya. Jadi memang kita memiliki tujuan untuk sedikit mengkonfirmasi Pak Imron. Mumpung bulan suci Ramadan, Pak. Ya. Iya, berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini kan banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang memang di tengah-tengah masyarakat. Iya. Nah, berkaitan dengan itu juga, kita nih pengen bahwa masyarakat yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa itu agar tidak terjerumus ke dalam paham-paham tertentu yang masyarakat. Nah, ya, gitu, Pak. Benar. Iya. Jadi memang kami sudah sempat mendengar bahwa Pak Imron saat ini sebagai pengurus ranting di Muhammadiyah Desa Batumas, Pak ya? Desa Batumas, benar Desa Batumas. Ya. Udah berapa lama nih Pak itu, Pak? Kalau pengukuhan terkait pengurus atau ketua ranting Desa Batumas ini hitungannya baru beberapa bulan. Oh ya, baru-baru ini Pak ya? Baru-baru ini. Ya. Kita akan sedikit bercerita flashback Pak tentang mungkinlah Bapak yang memiliki sebuah kisah yang menarik, mungkin dapat kami kulik nih Pak sebagai masyarakat yang mungkin kemungkinan akan melihat video yang kita akan bagian ini Pak. Jadi kan waktu itu Bapak pernah tergabung di dalam namanya Negara Islam Indonesia. Oh iya, ya benar. Wah, ini saya pengen tahu nih Pak, seperti apa nih Pak mungkin dulu tuh latar belakang Bapak sehingga Bapak tergabung di situ Pak. Di paham yang mengabungkan ke Negara Islam Indonesia waktu itu Pak. Awalnya memang kita nggak tiba-tiba kita punya pemahaman seperti itu tadi. Tentu kita juga lewat dialog dengan orang lain, artinya kan kemudian tidak hanya dari situ, dari kita juga banyak membaca buku, ya kan, buku-buku terkait dengan sebuah perjuangan yang mau menegakkan daripada syariat Islam, ya kan, sehingga dari situ mulailah saya ini kan mulai tertarik. Ya. Nah, bagaimana Bapak sehingga Bapak tertarik dan akhirnya mengikuti gerakan paham NII ini Pak? Tertariknya ya ketika antara kita beribadah, ya kan, artinya kita melaksanakan Islam ini mestinya harus kapah, ya kan, sehingga ketika kita berdalihkan umat Islam tetapi tidak berhukum pada hukum Islam, secara otomatis ini kan sudah keluar daripada rel yang telah digariskan oleh Allah. Itu yang membuat Bapak tertarik ya, sehingga kan bergabung di komunitas lah Pak ya, kelompok ini Pak ya, gitu ya. Ya. Ya, kalau ketika apalagi ditambah tadi ya, satu lagi kita dulu bicara baca buku terkait dengan kejayaan Islam masa lalu. Siapa sih yang nggak pingin, artinya kan Islam ini berjaya seperti masa dulu ya. Itu proses penyebarannya bagaimana Pak? Proses penyebarannya Pak? Rekrutmen itu kan door to door sebenarnya kan. Adanya di majelis ini tidak banyak, 2-3 orang, lalu dibina, ya kan, dikasih materi, ya kan, materi dasar, artinya kan, untuk pemahaman awal, artinya kan. Pemahaman apa yang mungkin sempat ditawarkan pada waktu itu Pak?
kita nggak langsung waktu itu nggak langsung dapat materi NII misalnya kan, kita tetap dari dasar ya kan, Ma'rifatul Iman terkait dengan iman, dengan Islam itu sendiri, terkait dengan amal ibadah, pahala, itu yang awal yang pertama dikasih materi ke kita ya kan. Artinya tidak langsung atau kita sendiri ngasih ke orang lain juga, Tidak langsung menanam ideologi, tidak. Iya. Tidak. Artinya kan tidak segampang orang itu memberikan apa ya, hal yang enak kepada anak gitu, langsung dikasihkan aja, Iya. kan? Karena pada akhirnya kita akan membentuk sebuah militansi ya kan. Orang ini kan biar jadi gitu. Iya. Itu tadi. Nah, itu. Oh, itu cara penyebarannya, Pak ya? Cara penyebarannya. Ya. Untuk targetnya, ini bagaimana Pak? Targetannya Pak? Sasaran-sasarannya Pak? Kita kemarin cara penyebarannya sebenarnya door to door tadi ya kan. Rekrutmen kita ngobrol perkara. Baru mereka nanti diajak ke majelis ya kan. Nah, sasaran kami sebenarnya orang yang taruhlah dikatakan manusia yang masih produktif ya kan. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan, artinya yang lansia juga kalau memang mereka siap ya kita bina gitu kan. Dan kebanyakan di bawah tadi ya, target yang paling dominan sebenarnya kan usia-usia di bawah 40. Kenapa di bawah usia 40 itu bisa menjadi target sasaran kita Pak? Karena mereka masih energik gitu tadi. Iya. Mereka masih energik dari sisi tenaga, kemudian pemikiran masih cemerlang lah, lain dengan lansia yang sudah misalnya 50 tahun ke atas gitu kan. Iya. Nah, itu tadi. Penanaman apa yang mungkin sehingga ditanamkan kepada mereka itu Pak, sehingga mereka lebih tertarik itu Pak ke depannya Pak? Ya kedepannya itu tadi, kita akan kalau berbicara masalah agama tentu tidak terlepas dari yang namanya ibadah ya kan. Iya. Kita berbicara terkait dengan pahala, kemudian jaminan yang diberikan oleh Allah, itu pasti disampaikan ya kan, sehingga mereka tertarik. Sekalipun tadi ya kan, dari awal itu kita sudah menyampaikan bahwa ini berisiko gitu kan. Tapi kalau kita tanamkan bahwa kita harus lillahi ta'ala, mereka nerima, ya mereka siap. Mereka siap. Pada saat itu Bapak tidak tahu bahwa hal yang Bapak lakukan itu di luar koridor dan konstitusi kita Pak ya? Anggapan kita waktu itu ya bebas saja artinya kan. Tidak ada larangan-larangan. Tidak ada larangan-larangan ya kan. Tidak ada sesuatu, bahasanya tidak ada hambatan lah katanya kan. Tidak menjadikan hambatan itu kan. Ya walaupun pada akhirnya kan lain artinya. Artinya kita menyadari bahwa hal itu menjadi sebuah penyimpangan Pak ya? Iya. Ini penyimpangan. Satu lagi nih Pak, sebelum kita bergeser nih Pak. Lingkungan seperti apa Pak yang kira-kira yang katakanlah yang mudah terpapar dalam situasi seperti itu Pak? Lingkungan seperti apa Pak? Sebenarnya nggak ada, lingkungan itu nggak ada prioritas ya kan. Tapi yang jelas ketika lingkungan itu rapuh di bidang agama, nah itu mudah sekali ya kan. Mudah sekali mereka disusupi oleh paham-paham seperti ini. Oh, jadi ya, terkait itu tadi pemahaman mereka tentang keagamaan ya kan. Lalu masuk ke situ. Ya. Nah, itu akan mudah rentan mereka terkena paham-paham seperti ini. Akan rentan terpapar oleh paham-paham seperti radikalisme ini. Luar biasa nih pemirsa, luar biasa nih. Kita sambil ngobrol sama Pak Imron, kita santai-santai dulu. Nanti kita sambil jalan ke arah sana, kayaknya enak ke arah ke kebun rambutan itu. Pak Imron, kita ke sana ya Pak Imron. Oke. Sore santai Pak gitu Pak. Oke Pak, kita duduk di sini Pak, sambil ngobrol kita kayaknya masih asik tadi obrolan kita sudah aduh. Pak, baik, kita nyambung ngobrolan kita di terpisah tadi yang cukup asik, sedikit sudah membuka Pak ya, tentang bagaimana dari Bapak tertarik, akhirnya Bapak bergabung, dan juga akhirnya Bapak ikut serta dalam paham yang mungkin yang tidak
tidak NKRI Pak ya, ya. tidak NKRI. Nah kita agak bergeser dikit Pak, karena sekarang ini sudah memasuki era digital Pak. Jadi dalam artian era digital ini ada yang namanya True Crime Community atau komunitas online Pak. Nah kalau dulu kan dilakukan secara door to door. Nah ini dengan pemanfaatan dunia digital ini bagaimana Bapak melihatnya dalam arti TCC ini Pak? Ya, TCC ini kan tidak menutup kemungkinan juga, ya kan? Memang bisa dimasuki oleh paham-paham radikal, ya kan? Sehingga karena hari ini atau saat ini kan media ini lebih mendominasi, ya kan? Ya. Tapi itu kemungkinan kecil, ya kan? Karena mereka ya tadi tidak gampang untuk memasukkan kalau di media yang mudah tersebar, ya kan? Nah, sehingga tapi itu tidak menutup kemungkinan juga, nah, yang tidak menutup kemungkinan buat sebuah komunitas, karena bisa jadi hari ini pola itu sendiri untuk memasukkan paham ini kan mereka harus ikut sebuah komunitas, kan komunitas, sehingga lambat laun dan perlu jangka waktu yang lama sebenarnya kan atau panjang, ya kan, mereka akan bisa memasukkan daripada ke dalam grup-grup tadi. Ya. Ya. Terus apakah ruang online ini seperti True Crime Community berpotensi Pak untuk disusupi oleh paham-paham radikal? Bisa berpotensi, ya kan. Nah, tapi jangka waktunya lama, ya kan. Pendekatan cukup lama Pak ya? Cukup lama, ya kan, cukup lama karena perlunya keakraban dulu, ya kan. Orang tahu posisinya, tahu alamatnya, alamat orang tersebut, artinya tidak gampang nantinya. Iya. Mereka langsung masukkan aja kan. Nah, itu mungkin bisa jadi hal-hal itu kan bisa terjadi, gitu kan. Dan apalagi hari ini dengan media yang lebih mendominasi, lebih gampang Pak disusupi. Lebih gampang disusupi. Dengan konten-konten tertentu yang dikirimkan secara terus-menerus, sehingga terdoktrinisasi lah pemikiran dari grup anggota tadi Pak ya. Oh iya. Itu bisa menjadi salah satu Pak ya. Tadi, kan. Pak, tadi kan menarik ini Pak. Setelah kita melihat dia masuk ke komunitas online ya Pak ya. Nah terus itu seperti apa Pak ciri-cirinya ketika sebuah diskusi itu sudah mulai disusupi dengan ideologis Pak? Ya ketika sudah berbicara tokoh, ya kan, nama tokoh, ya. Tadi sebuah hal yang mungkin sebelumnya tidak pernah disebutkan ketika orang itu berbicara, misalnya ada tokoh yang dimunculkan, nah itu salah satu ciri orang ini kan sudah memasukkan paham, gitu kan. Ya, tokoh seperti apa Pak yang dimaksud dalam artian dimasukkan ke dalam diskusi itu Pak? Ya tokoh-tokoh yang sebenarnya kan tokoh-tokoh yang sebelumnya dan itu tokoh-tokoh yang sudah lama artinya kan. Tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh pejuang yang familiar di masyarakat, atau ada tokoh-tokoh tertentu Pak yang dikenalkan secara individual? Tokoh-tokoh tertentu. Tokoh-tokoh tertentu tidak familiar Pak ya, artinya familiar, tidak semua masyarakat ini kan mengetahuinya itu kan. Iya. Itu lebih kemana Pak? Tokoh yang bergerak di bidang keagamaan, nasionalis, atau dalam militeristik Pak? Biasanya Pak dikenalkan Pak. Dan ketika tokoh itu disebutkan, ya tokoh ini sudah multi internasional mungkin Pak ya, atau multi. Artinya sudah dia secara kapasitas dari keagamaan ada, ya kan. Secara politik juga ada gitu. Iya, artinya orang tersebut memiliki pengaruh luas. Pengaruh luas, nah kan. Iya. Cukupnya tidak secara luar negeri gitu kan. Iya. Sementara kan nggak mungkin artinya lokal dulu. Iya. Artinya dia memang sudah tokoh ini memiliki pengaruh luas dan memiliki jaringan ya Pak. Nah, jaringan-jaringan khusus itu Pak yang mulai disisipkan dalam diskusi itu yang harus menjadi perhatian. Tapi label tetap mereka nama sebuah pergerakannya tetap mereka
ini kan tidak mereka vulgar gitu. Tidak mereka vulgar. Oh, artinya mereka itu ketika masuk itu tanpa diketahui, oh ternyata saya sudah menjadi bagian dari komunitas itu, Pak ya? Secara pemahaman nih mungkin iya, secara pemahaman bisa jadi. Iya. Secara pemahaman. Iya, artinya dia mengikuti sebuah kelompok tertentu, mengikuti anggaplah sebuah pengetahuan tertentu yang membuat mereka tuh tanpa disadari bahwa mereka sudah masuk ke dalam kelompok itu. Iya. Oh, jadi seperti itu. Menggiring apa bahasanya, menggiring opini ya kan. Iya. Ngarahnya ke sana. Ngarahnya ke situ, Pak ya. Itu cara memasukkan paham-paham yang dikatakan tadi ya, radikal itu tadi. Iya. Nah, ini kan kita berkaitan lagi tadi kan berkaitan dengan dunia digital tadi. Ini kan di era digital. Ini yang menjadi target adalah khususnya remaja, Pak. Anak-anak di usia 11 sampai 18 tahun targetnya, Pak. Ini bagaimana, Pak? Di usia 11 sampai 18 itu kan sebenarnya usia masih rentan ya. Mereka di usia seperti itu kan mudah dipengaruhi. Mudah dipengaruhi. Kemudian usia-usia seperti itu mereka lagi mencari jati diri ya. Dan sehingga ketika paham itu masuk ya artinya mudah mereka ikuti gitu kan. Mudah mereka ikuti ya. Kan? Apalagi orang-orang yang misalnya tidak punya aktivitas ya kan, anak-anak yang mereka tidak punya aktivitas kegiatan yang bisa dikatakan tidak ada manfaatnya lah artinya kan. Itu yang menjadi target itu ya mereka yang kenapa tadi ya katakan umur 11 sampai 12 karena rentan, sangat rentan dan mudah sekali terpengaruh. Mudah terpengaruh untuk dimasukkan paham-paham radikal ini, Pak. Radikal itu kan. Ini luar biasa sekali nih kawan-kawan sahabat catatan jurnalis. Artinya orang tua khususnya anak remaja tadi harus lebih memperhatikan anaknya ketika melakukan tindakan-tindakan di luar kebiasaan. Ya harus ada pengawasan dari orang tua. Ini menarik, Pak. Kita harus geser lagi dulu nih, Pak, dikit, Pak, ke tempat kita. Mungkin nanti kita ngobrol depan rumah Pak Imron sambil sedikit. Pak Imron ketua BPD kayaknya nih. Oh iya. Saat ini masih dipercaya jadi ketua BPD. Sampai ini masih dipercaya sebagai ketua BPD. Oke, kita geser, Pak, ke depan rumahnya Pak Imron, Pak. Ya. Wah, Pak, kita sudah muter-muter, Pak, ini, Pak. Tadi lihat sawah, terus kita duduk di bawah-bawah rambutan tadi, Pak ya. Tadi asik nih, Pak, dari diskusi kita tadi nih, Pak. Terus kita nyambung lagi sedikit nih, Pak ya. Jadi kan tadi Bapak menceritakan tentang True Crime Community, artinya dalam komunitas digital, Pak ya. Nah, terus kan akhirnya juga Bapak menceritakan tentang bagaimana posisi menarik, merekrutmen, target-targetnya itu kan. Nah, akhirnya ternyata langkah yang Bapak lakukan selama ini mungkin menyimpang, Pak ya, dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari institusi kita, dari konstitusi kita. Nah, Pak, jadi yang ingin saya tanyakan itu apa nih, Pak, yang menjadi titik balik akhirnya Bapak tuh sadar nih, Pak, bahwa yang saya lakukan selama ini ternyata salah gitu, Pak? Yang pertama kita diingatkan kembali terkait dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, artinya kan banyak keluarga yang ditinggalkan ketika pola mereka radikalisme mereka pertahankan gitu. Yang kedua, di masyarakat secara otomatis kita akan dicibir ya. Kalau kita secara sosial, Pak ya. Sosial ya kan, bukan hanya di masyarakat, lingkungan terdekat, bisa jadi keluarga juga bisa jadi ya kan. Apalagi dalam bentuk pemerintahan ya kan, secara otomatis kita dicap, artinya kan memang menentang daripada undang-undang ya. Maka secara sadar dan meyakinkan bahwa apa yang selama ini saya dan kawan-kawan lakukan bahwa salah ya kan. Sebenarnya menentang arus berarti kita ya, menentang undang-undang, tidak sesuai dengan apa yang selama ini dipahami oleh warga masyarakat ya, warga masyarakat terutama bangsa Indonesia, warga Indonesia.
sehingga secara sadar kami melepaskan daripada apa yang menjadikan paham kami waktu itu. Paham yang Bapak ikuti pada waktu itu ya Pak ya? Karena ya itu tadi ya, ketika kita berbicara paham radikalisme, nanti sekarang atau nanti ya bisa jadi kejadian ya kan, itu tadi. Maka ibaratkan tadi ya kan, diibaratkan paham radikalisme ini kan diibaratkan bola salju yang suatu saat akan pecah. Akan pecah ya Pak ya? Itu tadi. Ya. Sejauh ini bagaimana Pak, apa namanya, respon masyarakat terhadap apa namanya yang Bapak lakukan ini, ataukah khususnya dari aparat penegak hukum lah, dari pihak polisian dalam menangani masyarakat yang terpapar seperti Bapak pada saat itu Pak? Sejauh ini yang kami rasakan, karena kami kan ditangani dari Polda ya kan, kemudian dari Kapolres, Kapolsek, ya alhamdulillah sampai hari ini kami tidak pernah artinya dizolimi, terus tidak pernah dizolimi. Justru kami di sini diberikan pemahaman, memang dibina, ya kan. Sehingga tadi artinya kan kami menyadari justru dengan pola-pola seperti ini kita akan sadar, tidak akan kembali lagi kepada masa lalu, artinya kan tidak diulang kembali nanti tadi. Iya. Bagaimana interaksi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Polri dalam melakukan pendekatan ataupun pembinaan terhadap Bapak yang mungkin sempat pada itu terpapar oleh paham radikalisme ini Pak? Pembinaan yang dilakukan oleh Polri, ya alhamdulillah, kan mereka secara humanisme yang memberikan pembinaan kepada kita, memberikan pemahaman, ya kan kita diarahkan, ya sehingga ada tadi ya kan ada sebuah titik balik ya ketika kita berhubungan dengan aparat, jadi tidak merasa lagi hal yang menakutkan ya dengan. Oh jadi selama ini terdoktrin bahwa ketika kita berkomunikasi dengan kawan-kawan aparat penegak hukum itu selalu dengan interaksi militer Pak ya? Itu yang tertanamkan selama ini? Yang tertanam seperti itu, ketika kita suatu saat akan berhadapan dengan pihak keamanan, ya itu tadi berarti kita secara militer akan ditangani seperti itu pemikirannya kemarin-kemarin pemikiran kita. Iya, pemikiran kita. Dan ternyata apa yang Bapak rasakan? Ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi pikiran kita. Kekhawatiran saya sendiri selama ini ditangani oleh aparat dari Polri, ya alhamdulillah. Dan walaupun mereka ya sering berkunjung kepada kita, nanyakan kabar, sehingga komunikasi dengan aparat Polri, terutama dari Polres, dari Polsek ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar. Wih, luar biasa nih. Satu lagi nih Pak, pertanyaan soal Polri nih Pak. Kalau Bapak melihat situasi seperti sekarang ini, seperti apa Bapak melihat Polri sekarang ini? Apakah harus ada terjadi perubahan atau seperti apa Pak? Kalau menurut saya sesuai dengan apa yang disampaikan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Haidar Nasir ya kan terkait Polri ya. Nah, tentu kita ikut arahan beliau artinya ya. Jadi biarkanlah Polri ini berjalan yang sudah hari ini sudah berjalan artinya. Yeah. Karena ketika ada perubahan bisa jadi salah satu contohnya penanganan terkait radikalisme ataupun mungkin yang lainnya akan secara demilitarisasi. Nah ini yang dikhawatirkan ya kan. Yeah. Sehingga bisa jadi akan mudah memunculkan kembali bibit-bibit radikalisme ketika penanganan hal tersebut secara demilitarisasi. Maka harapan saya kan sebagai warga tentunya biarlah hari ini Polri yang sebagaimana yang sudah berjalan nantinya kan artinya berdiri sendiri di bawah presiden ya. Nah, makanya tadi terkait mungkin banyak persoalan di Polri itu kan persoalan internal. Yeah. Kita kembalikan kepada institusi itu sendiri ya untuk menangani. Untuk melakukan pembenahan di situ. Melakukan pembenahan itu tadi. Ya. Oke, baik. Satu lagi nih Pak, luar biasa sekali nih. Artinya Bapak menyikapi bahwa Polri saat ini sudah melakukan sebuah penanganan yang cukup presisi dan humanis Pak ya terhadap
kalangan kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin saat itu pernah terpapar terhadap paham-paham radikalisme. Satu lagi nih Pak, menurut Bapak apa sih langkah yang cukup efektif agar masyarakat itu tidak mudah terpapar, dan apa nih pesan Bapak kepada masyarakat agar masyarakat ini tidak terjebak seperti apa yang Bapak alami? Ya. Yang pertama, karena paham-paham radikalisme akan diturunkan kepada anak-anak muda, ya kan, orang-orang yang masih rentan, yang perlu ambil langkah pertama ya, sebagai orang tua mestinya harus tetap ada pengawasan kepada generasi muda. Ya. Kemudian kalau di kalangan masyarakat untuk antisipasi termasuk masuknya paham-paham ini, banyak-banyaklah berkomunikasi, artinya dengan orang-orang yang lebih paham terkait tentang agama. Karena paham-paham radikalisme ini akan dibarengi mudah dibarengi ketika dibarengi dengan paham-paham agama. Nah itu tadi. Iya. Sehingga kepada warga atau masyarakat ini banyak-banyak berkomunikasi dengan para ulama, dengan para tokoh, ya, sehingga ketika ada paham baru, dianggapnya paham baru, mereka bisa dikomunikasikan, cepat dikonsultasikan, ya. Sehingga masyarakat itu mungkin tidak akan terpapar dalam paham-paham yang mungkin menyesatkan, Pak ya. Ya itu. Oke, luar biasa sekali nih ngobrol sama Pak Imron hari ini. Kita kawan-kawan sudah berada di Desa Batu Mas, berdiskusi langsung sama Pak Imron. Pak Imron ini saat ini diamanai sebagai Ketua Pengurus Ranting Muhammadiyah di Desa Batu Mas. Di Desa Batu Mas. Luar biasa ini Pak. Banyak sudah kegiatan pengajian Pak ya di sini, kegiatan sosial. Kajian kita 1 bulan 1 kali ada kajian. Nah kebetulan kita di Ramadan ada safari Ramadan. Jadi selang 3 malam sekali kita keluar ya, kita kunjung ke daerah-daerah yang lain yang ada warga Muhammadiyahnya di situ melaksanakan tarawih dan buka bersama. Wah, luar biasa sekali. Oke, baik Pak Imron, terima kasih atas waktunya, dan memang banyak sekali kami petik sebuah hikmah dari Bapak. Ceritakan dari pengalaman Bapak yang akhirnya mendapat manfaat sebagai edukasi dan pengetahuan bagi kami, khususnya masyarakat di Indonesia. Dari pengalaman Bapak dapat kita jadikan sebuah pengetahuan agar masyarakat ke depan lebih hati-hati lagi dan lebih mengawasi anak-anaknya. Terima kasih Pak Imron, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak. Luar biasa ngobrol hari ini sama Pak Imron. Saya akan berkunjung ke pengurus cabang Muhammadiyah di Kecamatan Blitar 2. Kita udah janjian sama Pak Tukijan. Maupun di organisasi Muhammadiyah kita. Baik pemirsa, tadi kita telah mewawancarai langsung Bapak Imron selaku pengurus ranting Desa Batu Mas untuk pengurusan Muhammadiyah. Nah, sekarang kita akan mewawancarai langsung pengurus cabang Muhammadiyah Kecamatan Belitang 2. Kita akan mewawancarai langsung Bapak Tukijan. Halo Bapak Tukijan. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Halo Pak, siap, apa kabar? Ya alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa ini. Pemirsa, kita akan bertanya dengan Pak Tukijan selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Belitang 2, Pak ya. Ya. Pak Tukijan, tadi kami setelah berbincang-bincang dengan Pak Imron secara langsung, kami melihat bahwa beliau itu merupakan pimpinan ranting ya Muhammadiyah di Desa Batu Mas. Bapak selaku pengurus cabang di tingkat kecamatan itu, bagaimana pandangan Bapak terhadap perkembangan Bapak Imron yang mungkin kita ketahui mungkin memiliki sebuah riwayat sejarah yang memang harus menjadi perhatian khusus kita sebagai pengurus di tingkat kecamatan, Pak? Ya, kalau menurut pengamatan dari kami, pimpinan cabang Muhammadiyah Belitang 2, beliau ikut bergabung di Muhammadiyah Belitang 2. Dia juga baik, tidak ada unsur yang menyebabkan renggangnya persaudaraan, sehingga dia tetap mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang setiap bulan 1 kali di masing-masing masjid di
Belitang 2 di Muhammadiyah Belitang 2, yaitu satu di Batu Mas, dua di Sumberjaya Al Hidayah, yang satu di Baitusalam Sumber Harapan. Sumber Harapan. Selama ini menurut kami Pak Imron adalah baik mengikuti. Dia juga ikut pengajian selama cabang mengadakan pengajian, dia ikut dan dia juga aktif datangnya. Bagaimana kegiatan sosial yang dilakukan oleh Pak Imron, Pak, terhadap lingkungan sekitar beliau? Kalau kegiatan sosial Pak Imron di lingkungan Batu Mas, dia juga baik. Dia berkonsentrasi di palawija atau di pertanian. Dia juga ikut menggerakkan masyarakat dalam membasmi hama tikus kemarin. Dia baik, juga tidak ada masalah dengan pemerintah ataupun dari masyarakat biasa. Oke Pak, satu lagi mungkin yang ingin saya tanyakan Pak, kita dari pengurus cabang Muhammadiyah Kecamatan Belitang 2, mungkin ada pembinaan Pak terhadap pengurus ranting Pak, khususnya di pengurus ranting yang desa Batu Mas ini Pak. Pembinaan setiap bulan kita bertemu, berkumpul di satu masjid atau di mana orang itu berada, itu diadakan pembinaan itu diadakan dari kabupaten atau dari daerah juga. Jadi semua anggota Muhammadiyah ranting maupun cabang dapat pembinaan bersama-sama. Bagi Pak Imron itu juga aktif, dia ikut pembinaan juga. Oke, intinya dia mengikuti koridor yang berlaku di kita ya. Dia mengikuti gerakan organisasi kita ya. Dia mengikuti koridor yang ada di pimpinan cabang Muhammadiyah Belitang 2, dan dia juga tidak aneh-aneh gitu. Tidak aneh-aneh. Oke, baik. Kita mungkin sudah mendapatkan sedikit informasi dari Pak Tukijan selaku pengurus cabang Kecamatan Belitang 2 di Kabupaten Oku Timur. Baik Pak Tukijan, kami berterima kasih atas keluangan waktu Pak Tukijan, dan Bapak juga selaku pengurus cabang Muhammadiyah di Kecamatan Belitang 2. Terima kasih Pak, sampai jumpa lagi dan senang bisa berjumpa dengan Pak Tukijan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Baik pemirsa, tadi kita sudah mewawancarai langsung Pak Tukijan selaku pimpinan cabang di Kecamatan Belitang 2. Nah, nanti kita akan mewawancarai juga selaku pemerintah desa, Kepala Desa Batu Mas. Dan seperti apa nanti ikuti liputan kita selengkapnya. Baik pemirsa, tadi kita sudah melakukan kunjungan ke pengurus cabang Muhammadiyah Kecamatan Belitang 2. Nah, sekarang kita akan tentunya melakukan konfirmasi juga kepada pemerintah desa Batu Mas. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Desa Batu Mas, Pak Dulhas. Dulhai Pak. Dulhai, oke. Apa kabar Pak Dulhai? Baik Pak. Alhamdulillah baik Pak Dulhai. Pak Dulhai, tadi kan kami sudah mengunjungi ada salah satu tokoh masyarakat kita yang memiliki riwayat terpapar oleh paham radikalisme Pak. Oh ya, Bapak Imran. Iya betul Pak Imran Pak, betul. Nah jadi kan saya pengen tahu Pak, kami pengen sedikit mendapatkan informasi dari Pak Dulhais selaku kepala desa di desa Batu Mas ini. Seperti apa Pak pengawasan yang Bapak lakukan terhadap masyarakat yang mungkin terkontaminasi dan terpapar oleh paham-paham radikal itu Pak? Begini Pak Reza. Reza ya. Pak Reza, semua tahun saya semenjak saya jadi kepala desa Batu Mas dari tahun 2004 sampai saat ini. Sorry Pak. Oh iya. Sampai saat ini, kebenaran pada tahun 2022 ada warga saya kurang lebih
28 kakak 28 kakak. 28 kakak terpapar yang namanya NII pada saat itu. Paham radikalis Pak ya? Paham radikalisme. Ya, jadi pada saat itu datanglah dari pihak yang berwajib, baik dari Polsek, dari Polres, dari Polda, dari pihak intelnya, bahwasanya warga saya terpapar namanya NII, Negara Islam Indonesia tersebut. Setelah saya sosialisasi sama pengurus, ketua rantingnya, Bapak Imron, ternyata benar bahwa cuman walaupun toh benar pada saat itu sepengetahuan saya vakum Pak pada ya. Vakum artinya belum bisa membuktikan bahwa Pak Alam itu salah. Belum Pak, belum bisa Pak, oleh karena ya namanya saya sendiri selaku kepala desanya belum ada istilahnya kayak latihan apa panah memanah, apa merakit bom yang bisa dikatakan teroris yang saya mengetahui ya. Nah, jadi untuk tahun 2022 tersebut kebetulan pada saat itu cabut bayat apa? Oh, cabut bayat pada tanggalnya kurang lupa saya Pak Reja. Tahun 2022 Tahun 2022 yang jelas cabut bayat. Kebetulan saya kumpulkan dari tokohnya, baik itu dari tokoh agama, tokoh masyarakat yang kena terpapar di Masjid Al Furqon, ditemukan sama MUI, langsung beliau masuk ke Muhammadiyah sampai saat ini. Diarahkan masuk ke Muhammadiyah sampai saat ini. Organisasi Muhammadiyah sampai kebetulan si Pak Imron jadi ketua ranting Muhammadiyah Batu Mas. Wah, ini luar biasa sekali. Pak, mungkin sedikit bagaimana mengkronologikan kira-kira seperti apa komunikasi yang Bapak Bakun selaku pemerintah desa sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang dikhawatirkan terpapar oleh paham radikalisme. Baik Pak Reza, saya jawab, tidaknya ada salah, saya minta maaf. Saya tetap berkoordinasi terutama sama pihak kepolisian, pihak Babinsa Babin Kaptipmas, dan tokoh masyarakat yang lainnya, baik itu kecamatan maupun tokoh-tokoh yang sudah masuk ke agama Muhammadiyah. Setiap tanggal 17 Agustus dari pihak kecamatan, Babin Kaptipmas, terutama Kapolsek Blitar 2 mengarahkan untuk berupacara setiap 17 Agustus. Lebih menumbuhkan nasionalisme Pak ya? Benar Pak. Ya. Jadi ada komunikasi pemerintah desa dengan khususnya aparat penegak hukum, kepolisian, benar Pak, dan organisasi kemasyarakatan dalam hal ini Muhammadiyah. Benar. Oh, Muhammadiyah. Jadi memang ada komunikasi yang dibangun antar pemerintah desa Pak ya. Benar. Satu lagi Pak, mungkin sedikit Bapak sampaikan mungkin himbauan Bapak selaku pemerintah desa kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang di bawah umur yang lebih mudah terpapar terpengaruh terhadap paham radikalisme ini seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan Pak. Oke. Untuk masyarakat saya desa Batu Mas khususnya, selama saya menjabat jadi kepala desa Batu Mas, saya mohon sama masyarakat desa Batu Mas, terutama anak muda dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, yang mudah dipengaruhi oleh radikalisme mungkin Pak ya. Saya minta sama masyarakat saya jangan mudah terpengaruh dan tetap kita berpegang teguh sama agama apa yang sudah kita jalankan sekarang dan tetap NKRI harga mati. NKRI harga mati. Luar biasa sekali pemirsa catatan jurnalis. Kita sudah berbicara langsung dengan Kepala Desa Batu Mas. Dan hari ini memang kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa ada kontrol yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warganya dalam mengantisipasi terjadinya penyebaran paham-paham radikalisme di lingkungan masyarakat. Terima kasih Pak, saya Riza Baliba akan undur diri, kami akan melanjutkan lagi perjalanan. Siap, terima kasih atas waktunya hari ini. Sama-sama Pak. Sampai jumpa Pak. Ya. Oke. Baik pemirsa, pengalaman ini menjadi pengingat kita bersama bahwa radikalisme dapat menyasar siapa saja. Namun permasalahan ini dapat kita sikapi dengan melakukan kewaspadaan, literasi, dan kolaborasi. Saya Riza Palepi, sampai jumpa.